Mobil berteknologi tinggi apa yang baru di fitur keselamatan mobil? Mobil berteknologi tinggi akan tetap ada. Teknologi keselamatan mobil berkembang dengan cepat, menghasilkan sejumlah singkatan yang sering tidak dapat diucapkan untuk sistem baru yang menjanjikan keamanan bagi kita. Bisakah mobil membaca rambu jalan? Bisakah sistem keselamatan mobil keluarga bereaksi terhadap perubahan lalu lintas yang tiba-tiba lebih cepat daripada pengemudi berpengalaman? Pembuat mobil mengatakan ya. Kita semua akrab dengan sistem keselamatan yang sudah mapan seperti sistem pengereman anti terkunci, ABS, dan kontrol traksi. ABS sudah ada sejak akhir 1920-an ketika pertama kali dikembangkan untuk pesawat terbang. Meskipun baru 50 tahun kemudian teknologi yang sekarang hampir ada di mana-mana ini mencapai jalan raya. Teknologi kini berkembang lebih cepat daripada sebelumnya, menghadirkan sistem keselamatan baru yang inventif ke dashboard dan sasis mobil Anda. Mari kita lihat di bawah kap mobil berteknologi tinggi saat ini untuk melihat apa yang ditawarkan beberapa teknologi baru yang paling menarik dan bagaimana mereka dapat membuat perjalanan Anda lebih aman dan tidak membuat stres. Apakah sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut itu? Sering disebut sebagai ADAS, sistem bantuan pengemudi lanjutan menawarkan berbagai fitur peningkatan keselamatan untuk kendaraan. Sistem ini berkisar dari sensor yang dapat mendeteksi rasa kantuk pada pengemudi hingga sistem deteksi dan penghindaran pejalan kaki atau bahkan kamera terpasang yang dapat membaca rambu jalan. Memperingatkan Anda tentang perubahan batas kecepatan atau tanda berhenti melalui peringatan dashboard. Sistem pengereman darurat otomatis ABS. Melampaui sistem peringatan tabrakan yang lebih sederhana dan mungkin mengganggu, ABS mengerem tabrakan dari belakang. Sensor terus memantau jarak kendaraan di depan mobil. Jika sistem mendeteksi bahwa tabrakan akan segera terjadi, ia mengintervensi, membantu pengereman jika pengemudi mengerem, tetapi tidak cukup keras, atau secara otomatis mengaktifkan rem kendaraan jika pengemudi tidak merespons. Administrasi Keselamatan Transportasi Jalan Raya Nasional (NHTSA) melaporkan bahwa hingga sepertiga dari kecelakaan yang dilaporkan polisi melibatkan tabrakan dari belakang. Satu, bantuan menjaga jalur. Beberapa alasan utama kecelakaan drifting adalah gangguan pengemudi, penyakit, dan pengemudi yang hanyut sendiri dan tidur di belakang kemudi. Lane Keeping Assist meningkatkan standar di atas sistem Lane Departure Warning, yang memberikan peringatan yang dapat didengar dan seringkali dinonaktifkan secara manual oleh pengemudi dengan melakukan tindakan korektif untuk menjaga agar kendaraan tetap berada di tengah jalur. Sistem deteksi mengantuk dibangun di atas teknologi yang mendukung peringatan keberangkatan jalur. Sistem deteksi mengantuk memantau seberapa sering Anda menyimpang dari jalur Anda. Memperhatikan perubahan pola mengemudi dapat mengindikasikan kelelahan atau microslip. Jenis tidur yang terjadi saat Anda tertidur sebentar. Microslip di kursi malas Anda di rumah aman. Saat mengemudi, detik-detik yang dihabiskan di tempat tidur bisa berbahaya atau bahkan mematikan. Sistem yang lebih canggih menggunakan sensor yang melihat wajah pengemudi dan pola pandangan untuk tanda-tanda kantuk. Pengereman darurat otomatis pejalan kaki. Sistem peringatan yang mendeteksi pejalan kaki atau sepeda menjadi lebih umum tetapi menghadapi tantangan yang sama seperti banyak sistem peringatan di dalam pesawat. Peringatan yang dapat didengar dapat menjadi gangguan saat Anda mencoba mencari tahu apa yang membuat bunyi bip itu dan mengapa.
Sistem yang lebih canggih menggunakan kamera atau radar untuk mendeteksi pejalan kaki di jalur Anda dan kemudian mengerem secara otomatis jika Anda tidak merespons dengan cukup cepat. Pengenalan rambu lalu lintas. Kita semua mengalami saat-saat ketakutan karena kita tidak melihat tanda berhenti atau tanda jalan yang menunjukkan perubahan batas kecepatan. Untungnya, gelombang baru mobil berteknologi tinggi tetap menjadi perhatian. Dan semakin banyak kendaraan dapat membaca rambu-rambu jalan yang mungkin kita lewatkan. Kemudian menyampaikan informasi tersebut di dashboard atau tampilan head-up. Komunikasi kendaraan ke kendaraan untuk mobil teknologi tinggi. NHTSA sedang mempelajari komunikasi vehicle to vehicle, khususnya yang berkaitan dengan dua sistem keselamatan untuk mobil left turn assist, LTA, yang memperingatkan lalu lintas yang akan datang saat berbelok ke kiri, dan intersection movement assist, yang memperingatkan jika tidak aman untuk memasuki persimpangan. Dua NHTSA memperkirakan bahwa sistem keselamatan ini didukung oleh mobil yang berkomunikasi dengan mobil lain di jalan, dapat menyelamatkan lebih dari 1.000 jiwa per tahun. Peningkatan keselamatan adalah tujuan dari banyak sistem canggih di mobil sekarang dan yang direncanakan untuk masa depan. Tetapi keamanan kendaraan yang ditingkatkan dapat membayar dividen dengan cara lain, dengan membantu mengurangi kecelakaan. Menghemat biaya yang dapat dikurangkan, sementara juga menjaga catatan mengemudi Anda tetap murni. Fitur keselamatan mobil berteknologi tinggi saat ini sangat menarik sekaligus praktis. Dan pembuat mobil terus berinovasi untuk memenuhi permintaan konsumen. Saat waktunya berbelanja mobil baru, tanyakan tentang fitur ADAS-nya demi keamanan. Media dunia memprediksi teknologi kendaraan yang menjadi tren tahun 2040 akan semakin mewah dan dibekali teknologi canggih, seperti auto drive, kunci dengan sensor sidik jari, jendela layar sentuh, hingga kabin pintar dengan asisten virtual. Salah satu pendorong terbesar berkembangnya pasar mobil listrik dunia adalah untuk mengurangi dampak pemanasan global. Banyak negara-negara di dunia melakukan upaya ambisius untuk memerangi perubahan iklim dan berupaya menjaga kenaikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat Celcius selama abad ini. Berbagai langkah pun dilakukan demi mencapai tujuan tersebut, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan diesel dan bensin. Kemudian, ada sebuah studi dari Bloomberg New Energy Finance, BNEF, yang mencoba memprediksi jenis kendaraan tahun 2040 mendatang. Penelitian itu mengungkapkan, pada tahun itu setengah dari total pasar otomotif dunia akan didominasi oleh kendaraan listrik, termasuk kendaraan umum, seperti taksi, bus, dan lainnya. Bahkan, BMW Group akan berinvestasi sebesar 30 miliar euro atau sekitar 513 triliun rupiah hingga 2025 untuk membiayai penelitian dan pengembangan inovasi bisnis masa depan mobil. BMW sedang memacu penelitian untuk mobil listrik. Salah satu produknya adalah BMW Vision Next 100, yang merupakan gambaran dari mobil BMW 100 tahun mendatang. Mobil ini memiliki desain futuristik dengan teknologi motor listrik yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Desainnya keren dengan tetap mempertahankan grill depan yang ikonik. Tentunya mobil ini telah dilengkapi teknologi autonomous dan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa terbang sesuai dengan perkembangan teknologi di masa mendatang.
Sesuai dengan misi mengurangi pemanasan global, semua mobil masa depan di atas merupakan mobil listrik dengan motor elektrik dan baterai. Tentunya juga dengan tambahan desain keren dan mewah yang siap terjun ke jalan raya beberapa tahun mendatang. Terima kasih pecinta teknologi kami. Harap kalian semua bisa terhibur. Bagi yang menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video teknologi lainnya. Sampai jumpa lagi.